Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ini terkait dengan kontrak kuliah dan pengenalan terhadap teologi Islam. Ya. Saya dosen MPAI 6, Dr. Helmi Aziz, SPD MPDI, tepat dan tanggal lahir Purwakarta 31 Januari 87. Alamat sekarang tinggal di Padalarang. Ini lewat pendidikan, ya bisa dilihat, kemudian lewat pekerjaan juga bisa dilihat. Nah, langsung saja kita ke kontrak kuliah terlebih dahulu. Sebelum ke kontrak kuliah, alangkah lebih baiknya kita juga penting bagi kita untuk mengetahui manfaat apa sih dari mempelajari pemikiran dalam Islam ini. Kita tahu bahwasannya filsafat Islam itu memang memiliki tempat yang penting dalam tradisi intelektual seorang Muslim, yaitu untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi dengan mempelajari pemikiran dalam Islam, kita akan membuat suatu tradisi intelektual. Jadi kita ingin menghidupkan kembali tradisi intelektual di masa lalu. Yang mana pemikiran dalam Islam ini itu lebih banyak berkaitan dengan baik itu aspek teologi, kemudian itu yang pertama teologi, kemudian yang kedua adalah filsafat, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah aspek fikihnya, yang keempat itu adalah aspek tasawufnya. Ya, jadi itulah pemikiran Islam itu yang nanti akan kita sama-sama pelajari, ya, mulai dari bagaimana teologi, aliran-aliran teologi dalam Islam, bagaimana aliran pandangan filsafat, ya, para filosof, ya, terkait dengan yang mampu melahirkan pengetahuan dalam Islam, kemudian bagaimana pemikiran fikihnya, ya, terkait dengan ibadah itu seperti apa, bagaimana merumuskan suatu hukum Islam itu nanti akan kita bahas juga, dan bagaimana pemikiran tasawuf, ya, itu. Sehingga nantinya mempelajari pemikiran dalam Islam ini akan berdampak terhadap bagaimana upaya bagi kalian untuk membangun konstruk pemikiran yang mapan dan kokoh sesuai dengan worldview-nya umat Islam, sesuai dengan pandangan umat Islam yang mengarahkan kepada peningkatan keimanan ketakwaan. Selain itu juga manfaat dari mempelajari pemikiran dalam Islam itu adalah sebagai bekal bagi kalian agar mampu berinteraksi dan berhadapan dengan filsafat dan pemikiran dari Barat dalam konteks dialog peradaban. Dan selanjutnya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan abadi, karena memang secara fitrahnya manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini yang akan kita bahas selama 1 semester. Ya, pemikiran teologis aliran Khawarij dan Murji'ah itu di pertemuan sekarang, ya, itu akan sudah ada di e-kuliah, silahkan kalian download materinya. Kemudian pemikiran teologis aliran Qadariyah dan Jabariyah, pemikiran perbandingan aliran Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian pemikiran politik Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Kemudian di pertemuan berikutnya terkait dengan pembentukan dan perkembangan hukum Islam, bagaimana pembentukan hukum Islam itu seperti apa, kemudian bagaimana tujuan maqasidus syariah itu seperti apa, nanti akan dibahas. Kemudian pertemuan ke-6 nanti akan membahas tentang fikih, ya, sebagai metode pembentuk hukum Islam, mulai dari usul fikih, bagaimana kajian usul fikih, kemudian biografi dari para mujtahid, ya, para empat imam mazhab. Kemudian dibahas juga di pertemuan berikutnya terkait dengan filsafat Islam, ya, pemikiran para filosof Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina itu seperti apa. Kemudian Ibnu Rushd, Ibnu Majah, Al-Ghazali, Ibnu Tufail, ya. Kemudian di pertemuan berikutnya adalah aspek tasawuf. Nah, ini mulai lebih mengarah kepada bagaimana pembinaan kedekatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dibahas banyak di dalam tasawuf dalam Islam. Ya, mulai dari pengertian sampai kepada faktor-faktor timbulnya tasawuf, kemudian makomat yang harus dilalui oleh seorang sufi, dan juga di akhir nanti kita akan melihat bagaimana visi pembaharuan pemikiran dalam Islam itu, ya, gerakan-gerakan pembaharuan pemikiran di Indonesia itu nanti di akhir pertemuan. Itu bagaimana sebetulnya sistem perkuliahan kita. Ya, ini adalah sistem perkuliahan kita. Jadi kehadiran dan keaktifan kalian selaku mahasiswa itu minimal, ya, minimal 80%. Jadi kalau misalkan kurang dari 75%, maka kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Kalaupun mengikuti ujian akhir semester, maka kalian tidak bisa mendapatkan nilainya kalau misalkan kehadirannya kurang dari 75%.
Jadi saya tidak akan keluarkan nilai bagi kalian yang kehadirannya kurang dari 75%. Ya, ini sudah kesepakatan dari awal. Jadi tidak akan dikeluarkan nilainya. Kemudian, jadi kuliah semester ini kita akan senantiasa menggunakan fasilitas e-learning yang sudah disiapkan oleh Nisba tentunya. Setiap kalian itu wajib mengikuti 4 aktivitas agar dianggap hadir ya di pertemuan minggu tersebut. Aktivitas apa saja yang perlu kalian ikuti? Yang pertama, kalian membaca modul. Nanti saya siapkan modulnya dan juga saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya yang di dalam PowerPoint tersebut ada penjelasannya ya, penjelasan suara ya, secara suara, dan saya sudah merekod ya suara saya di dalam PPT itu. Silahkan kalian simak ya dengan baik. Kemudian setelah itu kalian harus mengikuti forum ya. Forum itu saya buat 2 forum ya. Forum 1 ya itu adalah untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan, dan itu kalian wajib untuk menjawabnya ya, sehingga nanti dianggap hadir ya. Kalau misalkan forum 1 tidak ikut, berarti tidak dianggap hadir. Yang kedua itu ada forum 2. Nah, forum 2 ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Ya, jadi forum 2 ini sifatnya tidak terlalu ditekankan. Silahkan bagi yang belum memahami apa yang sudah kalian baca di modul dan mendengarkan penjelasannya di PowerPoint yang sudah saya buat, yang tidak difahami silahkan tanyakan di forum 2. Tapi ini sifatnya, forum 2 itu sifatnya sunnah ya. Sunnah artinya tidak terlalu ditekankan sama kalian ya, tidak wajib. Tapi ada yang wajib untuk menjawab ya. Yang wajib menjawab itu adalah dari teman kalian sendiri sesuai dengan urutan absennya. Nanti akan saya share urutan absennya di via WA group itu ya. Nah, itu jadi forum 1 wajib menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Forum 2 itu kalian bertanya dan yang menjawabnya wajib sesuai urutan absen. Dan untuk di minggu ini itu urutan absen 1 sampai 3. Kemudian berikutnya adalah mengikuti kuis ya. Mengikuti kuis itu adalah kewajiban bagi kalian. Dan juga yang terakhir itu adalah mengerjakan tugas. Tugas itu sesuai dengan instruksi ya. Kalau ada tugas kerjakan, kalau tidak ada tidak perlu dikerjakan ya. Jadi setiap aktivitasnya itu minimal ya kan. Itu kalian harus baca modul, kalian harus aktif di forum, menjawab 1 pertanyaan saja dari saya, atau juga mau bertanya silahkan, tapi itu sifatnya sunnah. Kemudian yang ketiga ikut kuis, dan juga yang terakhir itu mengerjakan tugas kalau ada tugas di minggu itu ya. Nah, itu nanti akan saya share absensinya ya, untuk absensi 1 sampai yang selesai itu yang wajib mengisi forum 2. Nah, perkuliahan itu kita akan mulai ya, mohon maaf ini kita akan mulai dari hari Senin sampai berakhir di hari Sabtu ya. Jadi ini berakhir di hari Sabtu. Senin sampai Sabtu silakan kalian baca modul, ikuti forum dan ikuti kuis ya. Kemudian dari mulai hari Jumat sampai Sabtu itu kalian upload tugas jika ada. Ya, sekali lagi ini aktivitas pembelajaran kita perkuliahan 1 minggu karena ini setting belajarnya asinkronus, tidak bertatap muka langsung, tapi kalian belajar mandiri. Silakan, modul sudah saya siapkan, PowerPoint juga sudah saya siapkan beserta penjelasannya. Kalian hanya tinggal membaca dan menyimak dari PowerPoint itu, kemudian ikuti forum dan juga ikuti kuis. Jadi dengan model pembelajaran seperti ini, kalian tidak akan ada yang bentrok. Hanya tinggal mengisi forum dan juga kuis dan juga baca modul. Dan juga upload tugas jika ada tugas, ya kan? Nah, ini ketentuannya. Ini kemudian hasil UTS dan UAS ya. Nah, kemudian ini bobot penilaiannya ketika aktif dan ikut di forum diskusi, maka akan ada nilainya. Nanti akan saya berikan nilai di forum diskusi, nanti akan dikalikan 15%, kuis yang kalian ikuti akan kalikan 15%, dan juga tugas individu akan dikalikan 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Sehingga nanti inilah hasil nilai yang akan kalian dapatkan di akhir. D dan E itu akan kalian dapatkan jika kehadiran kurang dari 75% ya. D dan E itu saya akan berikan kepada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75%. Jadi ingat, dianggap hadir jika ikut forum, jika ikut kuis ya, dan juga
tugas kalau ada. Salah satu saja kalian tidak ikut, misalkan tidak ikut forum, maka dianggap tidak hadir ya di pertemuan tersebut. Kalian tidak ikut kuis, maka dianggap tidak hadir ya. Jadi tidak ada absensi ya. Nanti kalian ketika mengikuti forum itu akan di sistem saya, di e-kuliah saya nanti akan terlacak. Oh, ini sudah mengisi forum, nanti akan terchecklist. Ya, nanti akan terchecklist, yang sudah isi forum itu nanti akan terlihat. Yang sudah ikut kuis juga akan terchecklist ya, akan terlihat secara otomatis di e-kuliah saya. Jadi, saya tidak menggunakan absensi, tapi keaktifan kalian, keikutsertaan kalian dalam forum dan kuis dan juga tugas jika ada itu dianggap hadir di pertemuan tersebut ya. Misalkan kalian tidak ikut forum, tidak ikut kuis tapi mengumpulkan tugas, tetap dianggap tidak hadir. Jadi aktivitas di kuliah itu harus kalian semua ikuti agar dianggap hadir, dan saya yakin pasti bisa terpenuhi 100% karena setting belajarnya tidak sesuai dengan jadwal. Jadi 1 minggu itu kalian silakan mau isi forum di hari Senin silakan. Ya, dan untuk pertemuan ini itu saya sudah upload ya materinya dan juga PowerPoint-nya serta forum dan kuisnya sudah bisa kalian isi ya, seperti itu. Ini forum 2 ya, yang tadi saya jelaskan. Di forum 2 itu yang bertanyanya sunnah, nggak nanya juga nggak apa-apa di forum 2. Tapi yang jawabnya wajib. Ini yang wajibnya. Pertemuan 2 absen nomor 1 sampai 3, 3 4 sampai 6 terus seterusnya ya. Tuh. Kemudian ini referensi yang bisa kalian miliki ya. Nah, kita punya buku pemikiran Islam yang disusun oleh tim LSIPK Unisba ya, ini sebagai buku wajibnya ya. Nah, itu terkait dengan apa istilahnya kontrak pertemuan ya, kontrak itu. Nah, kita akan membahas di pendahuluan ini terkait dengan bagaimana sih teologi itu lahir ya. Jadi latar belakang munculnya aliran teologi dalam Islam itu disebabkan karena masalah politik sebetulnya. Jadi bukan masalah teologi. Jadi teologi itu justru tumbuh dan menguat dimulai dari masalah politik. Ya, jadi kalau kita telusuri dari awal tumbuhnya sejarah Islam, ya ketika Nabi Muhammad mengawali penyebaran agama Islam di kota Mekah, maka ketika itu tatanan kehidupan masyarakat Mekah yang mana yang pedagang saudagar kaya lebih menguasai, sementara Nabi Muhammad berasal dari golongan Quraisy dan ketika itu hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam, maka banyak orang-orang saudagar kaya yang menentang karena mereka khawatir ya posisi mereka akan digantikan oleh Rasul, ya kan? Nah, itu jadi para pedagang kaya berupaya untuk memelihara kepentingan mereka sehingga mereka bersatu bagaimana caranya untuk melawan Nabi. Ya kan? Nah, ini yang membuat akhirnya Nabi Muhammad pun terpaksa terusir dari kota Mekah sehingga akhirnya hijrah ke Madinah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu dikenal orang yang tidak kaya meskipun termasuk ke dalam suku Quraisy dan sederhana sekali hidupnya karena di masa kecilnya beliau gembala domba gitu kan ya. Nah, ketika pindah ke Yasrib, ke Madinah, kondisi masyarakat Madinah itu berbeda dengan di Mekah. Kan? Jadi ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah, beliau hanya sebagai pemimpin agama. Ya. Nah, tetapi ketika berpindah ke Madinah, itu berbeda. Masyarakatnya kan beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku, ya, Arab dan juga Yahudi. Suku Arabnya itu ada suku Aus dan Khadraj. Ya, jadi kedua suku tersebut itu senantiasa terjadi persaingan ya dalam perebutan kepala masyarakat Madinah, sehingga menjadi senantiasa terjadi perselisihan antara suku Aus dan Khadraj, dan mereka menginginkan adanya seorang penengah yang tidak berat sebelah. Dan ketika itu pemimpin suku Aus dan Khadraj itu ketika itu berziarah ke kota Mekah dan tahu tentang Nabi Muhammad dan memohon agar pindah ke Yasrib yang sekarang disebut Madinah. Nah, sehingga Nabi pun akhirnya hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ke Yasrib, maka kota itu kemudian diberi nama Madinah oleh Nabi. Ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu sebagai penengah antara suku Aus dan Khadraj, dan secara bertahap Nabi Muhammad pun mempersatukan antara suku Aus dan Khadraj. Ya. Kemudian posisi Nabi Muhammad ketika di kota Madinah, selain sebagai pemimpin keagamaan,
beliau juga sebagai pemimpin kenegaraan atau sebagai kepala pemerintahan, yang mana hal ini tidak didapatkan ketika di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad lah yang memulai menegakkan kekuasaan politik yang berkuasa di kota Madinah itu, ya, yang memang sebelumnya itu tidak ada persatuan dan kesatuan antara di kota yang terjadi di kota Madinah, karena sedang terjadi perselisihan antara suku Aus dan Khazraj. Nah, ketika beliau meninggal dunia di tahun 632 Masehi, maka Madinah meliputi daerah yang sangat luas, hampir seluruh semenanjung Arabia. Jadi pemerintah Islam ketika itu meliputi kumpulan suku-suku bangsa Arab, ya, berada di bawah kekuatan, ikatan, dan persekutuan dengan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Nah, jadi sepeninggal Nabi Muhammad, pada masyarakat Madinah ketika itu harus memikirkan pengganti beliau sebagai kepala pemerintahan yang baru. Nah, perhatian utama mereka, masyarakat Madinah ketika itu adalah memikirkan penggantinya sebelum jenazah Nabi dikuburkan. Kemudian muncullah permasalahan tentang pengganti Nabi, yaitu persoalan khilafah, kepemimpinan. Fungsinya sebagai nabi dan rasul itu nggak bisa digantikan, tetapi sebagai kepala negara itu harus digantikan, harus segera digantikan untuk menjaga keutuhan negara Madinah. Dan ketika itu maka seluruh masyarakat Madinah menyepakati Abu Bakar lah ketika itu yang ditunjuk sebagai khalifah yang pertama. Setelah Abu Bakar kemudian digantikan oleh Umar, kemudian setelah itu digantikan oleh Utsman bin Affan, ya. Nah, latar belakang Utsman itu sebagai pedagang Quraisy yang kaya raya, kerabat Utsman juga kerabat kaum bangsawan yang kaya di Mekah, ya. Kemudian pengalaman mereka berdagang, ahli dalam bidang administrasi, sehingga ketika menjadi khalifah, pengetahuan Utsman bin Affan dan juga keluarganya itu sangat berguna untuk mengatur administrasi di luar Arab, di bawah kekuasaan Islam yang memang semakin bertambah luas. Nah, karakter Utsman yang menurut ahli sejarah itu lemah, kurang tegas, ya, tidak mampu menantang ambisi keluarganya. Lebih-lebih pada umumnya keluarga Utsman itu kan kaya dan berpengaruh. Nah, sehingga beberapa wilayah itu diangkat gubernur dari keluarganya sendiri yang tunduk pada kekuasaan Islam. Jadi gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab yang dikenal kuat dan tidak mendahulukan kepentingan keluarganya itu diganti oleh Utsman bin Affan. Nah, kebijakan politik yang diputuskan Utsman ini akhirnya menimbulkan penentangan yang memang merugikan dirinya sendiri. Para sahabat Nabi yang awalnya memang mendukung terhadap kepemimpinan Utsman itu secara bertahap meninggalkan Utsman bin Affan, sebab tindakan Utsman itu dianggap kurang tepat, ya, sehingga ketika itu timbul motivasi untuk mereguk keuntungan di air keruh, yaitu ketika itu kelompok yang ingin menguasai kekuasaan atau ingin tokohnya itu menjadi khalifah. Akhirnya gejolak itu muncul di berbagai daerah, mulai dari Mesir, ya kan, itu reaksi terhadap digantinya Umar bin Ibnu As oleh Abdullah bin Sa'ad ibnu Sarah, salah satu kerabat Utsman. Ya, timbullah gejolak, 500 pemberontak itu kemudian berkumpul ya di Mesir, kemudian bergerak menuju Madinah. Sehingga suasana Madinah itu sangat kacau ketika itu, yang mengakibatkan akhirnya Utsman bin Affan pun terbunuh ya oleh para pemberontak dari Mesir itu. Nah, terbunuhnya Utsman bin Affan akhirnya memunculkan pengganti khalifah selanjutnya. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah yang keempat, sebagai calon terkuat. Kondisi itu akhirnya mendapatkan tantangan dari pemuka umat. Ketika itu terutama oleh Tolhah dan Zubair dari Mekah yang mendapat dukungan dari Aisyah. Ya, kemudian terjadilah pertempuran Jamal di Irak tahun 656 Masehi. Tolhah dan Zubair ketika itu terbunuh, sedangkan Aisyah dikembalikan lagi ke Mekah. Kemudian tantangan berikutnya ketika Ali menjadi khalifah yang keempat, yaitu datangnya dari Muawiyah, gubernur Damaskus, dan memang juga keluarga dekat Utsman bin Affan. Ya, Muawiyah itu tidak mengakui Ali sebagai khalifah. Muawiyah menuntut agar Ali itu menghukum pembunuh Utsman. Ya, diungkap dulu siapa pembunuh Utsman bin Affan, kemudian dikisos, ya, dibunuh lagi, ya, harus dihukum kisos. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan ini menuduh Ali bin Abi Thalib ikut campur tangan dalam soal pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, akhirnya terjadilah peperangan ya antara dua golongan, antara golongan Ali dan juga golongan Muawiyah. Inilah dinamakan dengan perang Siffin karena terjadi di kota Siffin. Nah, tentara Ali bin Abi Thalib dan juga
dapat mematahkan kekuatan tentara Muawiyah. Sehingga Muawiyah pun lari dari medan tempur, tetapi ketika itu kepercayaan Muawiyah, yaitu Amr bin As, yang terkenal memang sebagai orang yang licik, minta berdamai, mengangkat Quran. Ya. Diangkat Quran, ya. Mengangkat Quran ke atas, Qurra katanya, yang berada di pihak Ali mendesak Ali supaya menerima tawaran itu. Dan akhirnya dicarilah jalan damai ketika itu dengan melakukan atau mengadakan arbitrase. Arbitrase itu usaha perantara dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu mengutus 2 orang perwakilan ya dari masing-masing pihak. Mulai dari Amr bin As dari pihak Muawiyah, sementara Abu Musa al-Asy'ari itu dari pihaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dalam pertemuan keduanya akhirnya kelicikan Amr bin As mengalahkan kesolehannya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sejarah mengungkapkan bahwa antara keduanya terdapat kesepakatan untuk mencopot sumber dari sengketa itu. Keduanya sepakat untuk mencopot Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah terlebih dahulu dari kepemimpinannya. Ali dicopot sebagai khalifah dan juga Muawiyah dicopot sebagai gubernur, ya kan? Nah, setelah itu kemudian baru ya, dalam diskusi antara Abu Musa dan juga Ammar bin As itu baru kemudian kita angkat lagi khalifah ya, yang diserahkan kepada umat, ya. Nah, kemudian ketika itu Abu Musa al-Asy'ari ya, mengumumkan terlebih dahulu ya, sudah ada sepakat antara Abu Musa dengan Ammar bin As, silakan oleh Ammar bin As dipersilakan Abu Musa untuk mendaulat terlebih dahulu, mengumumkan terlebih dahulu, sehingga sebagai orang yang tertua untuk mencopot kedua tokoh yang bertentangan itu, ya. Akhirnya kemudian Abu Musa al-Asy'ari kemudian mencopot Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As, ya, ketika itu langsung mengangkat Muawiyah dan menolak untuk menjatuhkannya, sehingga ketika itu tentu ya Abu Amr bin As kemudian mengangkat, dan dengan ini saya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pengganti Ali. Nah, itu yang kelicikan dari Amr bin As, sehingga merugikan pihak Ali dan justru menguntungkan pihak Muawiyah, ya. Jadi sebenarnya yang legal sebagai khalifah itu hanya Ali, sedangkan Muawiyah bukanlah khalifah tetapi gubernur yang tak mau tunduk kepada Ali sebagai khalifah. Nah, jadi kesepakatan tersebut seakan-akan mendudukan Muawiyah itu sebagai khalifah yang khas, yang sah, ya maaf, setingkat dengan kedudukan Ali, ya. Keputusan arbitrase ini kemudian tidak mengherankan kalau memang ditolak oleh Ali. Bahkan beliau tidak mau meletakkan jabatan sampai akhirnya Ali pun terbunuh di tahun 661 Masehi. Nah, sikap Ali bin Abi Thalib menerima arbitrase ya, yang merupakan kelicikan dari Amr bin As, dalam kondisi itu ada yang tetap ya mendukung ya Ali, ya, putusan arbitrasi itu tetap mendukung Ali, tetap setia kepada Ali meskipun Ali sudah tidak menjadi khalifah. Nah, yang setia kepada Ali inilah dikatakan dengan Syiah. Adapun orang yang tidak setuju dengan pendapat Ali, kenapa Ali harus menerima arbitrase? Kecewa dengan keputusan Ali, inilah yang dikatakan keluar dari golongan Ali, atau istilah lainnya adalah Khawarij. Ya, jadi awalnya dari masalah politik Syiah Khawarij itu, kemudian berkembang jadi malah ke masalah teologi, ke masalah akidah, ya. Nah, itulah yang terjadi. Situasi seperti itulah yang menyebabkan sesuatu isu terjadi, ya. Nah, itulah bagaimana terkait dengan Khawarij ya, dan Murji'ah dan Syiah dan sebagainya, itu ada di pertemuan sekarang. Jadi di pertemuan sekarang silahkan kalian download di e-kuliah ya, itu pertemuan sekarang itu minggu ini adalah tentang Khawarij dan Murji'ah. Sudah saya siapkan modulnya, sudah saya siapkan juga PPT-nya, silahkan kalian simak dan baca modulnya. Silahkan kalian komentar di forum 1 ya, pertanyaan yang saya ajukan silahkan kalian komentari ya, dan kalian akan dianggap hadir ketika mengomentari forum 1, dan jangan lupa kuisnya diisi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan pertama ini. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan via grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.